Terampil meracik kopi. Inilah harapan yang coba diwujudkan oleh para penyandang tunanetra dan penyandang low vision. Tangan-tangan disabilitas bergerak meraba susunan tata letak kopi dan membuat seduhan kopi. 18 calon barista ini adalah disabilitas yang mengikuti kelas seduh kopi yang diadakan oleh anggota komunitas kopi tunanetra atau KK Tunet. Perbedaan metode pelatihan membuat kopi dengan kelas barista pada umumnya terletak pada orientasi mobilitas seduh kopi atau OMSK. Dalam sesi ini, peserta diajarkan mempermudah ruang gerak tunanetra saat bekerja. Mereka didorong untuk menghafalkan susunan atau letak peralatan dan bahan-bahan untuk meracik kopi dengan tujuan memudahkan tunanetra bekerja. Para peracik kopi juga diajarkan untuk menguasai proses penyeduhan secara manual atau tanpa menggunakan bantuan mesin. Hal ini agar para barista tunanetra tidak selalu bergantung dengan mesin kopi dan ahli membuat beragam jenis kopi seduh, seperti kopi hitam dengan jenis Robusta atau Arabica, dan kopi susu atau kopi latte. Dalam proses belajar ini, tentu saja keamanan tunanetra saat belajar selalu dijaga oleh pendamping. Betul, jadi teman-teman barista tunanetra itu berbeda seperti barista awas yang bisa menentukan karena ada visual kalau mereka itu dengan tanda atau mapping di mana letak alat ini, di mana letak alat berikutnya. Itu mereka sudah tahu, kemudian mereka bisa mobilitas dengan sangat leluasa. Mereka tidak disiapkan untuk kompetisi, tapi mereka disiapkan untuk kompetisi bertahan atau survive di usaha. Jadi soal rasio, soal presisi, kemudian soal tata cara seperti awas ini mungkin tidak sama seperti barista awas. Ya, pelatihan kelas seduh kopi ini pun menjadi angin segar bagi para penyandang tunanetra dan low vision. Pasalnya, di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, mereka sulit mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan. Seperti Ilham, pria yang mengidap low vision yang berumur 30 tahun ini, sebelumnya bekerja sebagai terapis pijat. Namun karena pandemi COVID-19, pekerjaannya pun sepi dari pelanggan dan tidak mendapat penghasilan. Setelah rutin mengikuti kelas ini, pada pertengahan tahun 2020 lalu, ia beserta beberapa rekannya memberanikan diri untuk membuat kedai kopi bernama Blind Coffee. Pesan buat teman-teman disabilitas yang lain, ayo kita bareng-bareng, maju bareng-bareng. Kalau kita itu pasti bisa dengan cara yang berbeda. Soalnya buat terobosan baru buat teman-teman tunanetra, jadi nggak cuman keterampilan cuma pijit dan yang lainnya, itu jadi buat terobosan yang baru. Hingga pelatihan kelas seduh keempat, komunitas kopi tunanetra sudah menghasilkan 31 barista tunanetra dan 7 diantaranya adalah perempuan. Setelah pelatihan ini selesai, rencananya komunitas kopi tunanetra juga akan memberikan wadah kopi unik berupa gerobak kopi goes lengkap dengan tempat duduk seperti layaknya gerobak sepeda. Meski demikian, gerobak ini tidak digunakan untuk berjualan keliling, melainkan untuk berjualan di depan rumah atau di tempat yang sudah ditentukan oleh barista. Kami dari komunitas kopi tunanetra itu membuat target awal tahun ini 1 unit. Sekalipun tidak ada sponsor, tahun depan kami punya target 5 unit. Yang itu dibagikan kerjasama bentuknya. Jadi barista tunanetra punya keinginan untuk menabung kemudian menghasilkan 1 gerobak lagi. Jadi dari 1 menjadi 2. Jadi mereka akan menabung untuk menghasilkan gerobak yang baru dan itu akan dipakai oleh adik-adik kelasnya lah. Karena kalau konsepnya diberikan gratis itu biasanya mangkrak jadinya nanti. Ya, dengan keterampilan meracik kopi yang sudah didapatkan, diharapkan para penyandang tunanetra ini mampu mandiri, mendapatkan pekerjaan, ataupun menjadi seorang wirausaha. Andrew Pakpahan, Angga Fridason, DAI TV.